Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2023 di kota Samarkand, Uzbekistan, yang memasuki matchday kedua sore atau malam ini kawan. Dan baru saja berlangsung babak ke-7 kawan. Setelah babak ke-6 sudah selesai, di matchday kedua ini hanya memainkan 4 game, 4 babak saja. Babak 6, 7, 8, dan 9. Di hari ketiga juga 4 babak karena total keseluruhan untuk kategori open memainkan 13 babak sistem Swiss kawan. Dan di babak ke-6 tadi saya lihat Magnus Carlsen menang kawan. Sekarang di babak ke-7 berhadapan dengan Arjun Erigaisi. Tapi kita tidak akan ulas game di matchday kedua ini. Kita simpan untuk besok pagi dan besok siang kawan. Saya akan lanjutkan satu game lagi di matchday pertama dengan permainan yang sangat menarik kawan, dari permainan Richard Rapport. Langsung kita ke papan analisisnya. Tapi mungkin kalian tertarik untuk melihat result sementara ini sampai babak ke-6 yang sudah dimainkan. Sementara ada Magnus Carlsen kawan di sini. Dia mendapatkan kemenangan kembali di sini kawan. Dia memimpin sendirian. Coba lihat di sini. Magnus Carlsen hanya 1 kali remis. Selebihnya menang. Sedangkan pesaing-pesaing terdekatnya 2 kali remis kawan. Magnus Carlsen sementara memimpin sendirian pada track yang bagus untuk mempertahankan gelar juaranya kawan. Dan langsung saja kita ke game yang akan kita ulas, yaitu permainannya Richard Rapport melawan Ivan Cheparinov. Kemarin Ivan Cheparinov ini kawan bersama Magnus Carlsen dan pemain-pemain yang lain juga berada di posisi teratas dengan 4,5 poin di matchday pertama. Dan di sini dia berhadapan dengan Richard Rapport pada game keberapa lupa tadi saya lihat. Ya, bertemu dengan Richard Rapport pada game kelima, game terakhir di matchday pertama kawan. Oke, seperti apa permainannya? Di sini mereka bermain dengan karokan defense dari Richard Rapport. Dan di sini jalur utamanya seperti biasa pion D4, kuda C3 kawan, kuda F3, atau mungkin dengan pion C4. Ini adalah variasi Panov attack kawan. Dimana jika hitam tidak mengenal variasi ini kawan, bisa kalian coba. Banyak trik yang bisa dimainkan oleh putih untuk menghadapi karokan defense. Pion D5 biasanya tetap akan dilanjutkan oleh hitam. Nah, kebanyakan pion E pukul pion D5 kawan. Jalur utamanya seperti itu. Berlanjut ambil balik menggunakan pion C. Nah, baku hantam terus kawan, berlanjut. Tapi jika kalian memilih jalur kedua dengan pion C pukul pion D5 ini kawan. Nah, di sini kalau hitam tidak mampu merespon kawan dengan kuda C6 terlebih dahulu ataupun gajah ini keluar terlebih dahulu kawan. Kalau hitam tidak mampu merespon, ada trik yang bisa dimainkan oleh putih di sini. Yang kebanyakan hitam dengan variasi seperti ini kawan akan fokus menyerang pion D4 kawan. Sedikit saya akan lanjutkan. Kuda C6, kuda F3, ada pion E6 untuk tempat kuda nanti berkembang, gajah berkembang ke petak D3, pertukaran terjadi di sini. Terus pengembangan kuda ke petak E7, lompat ke sini, tekan di sini, menteri juga bisa keluar kawan. Kalian keluarkan kuda C3 kalau ada kuda F5, rokade terlebih dahulu kalau ada menteri. Nah, di sini kawan jebakannya. Sikat pion ini. Kalian bisa menang cepat kawan di sini dengan variasi seperti ini. Nah, ada opsi juga dorong pion kawan. Itulah salah satu trik di permainan Panov attack dengan pion C4. Tapi permainan aslinya memilih dengan kuda F3, pion D5, pion D3, ataupun dengan kuda C3 bisa kalian pilih kawan atau melanjutkan mendahului pertukaran. Di sini dengan pion D3 dan hitam bisa mendahului pertukaran kawan untuk melakukan pertukaran menteri selanjutnya. Tapi Rapport memilih dengan menterinya ke C7. Ada kuda C3, baru Rapport sekarang pion D pukul pion E4. Pion D ambil balik pion E4. Nah, di sini pilihan utamanya adalah pion E5 untuk hentikan laju pion kawan. Dan juga mendapatkan ruang sama seperti halnya pion putih di pusat ini. Tapi Rapport memilih dengan langkah kuda D7. Ya, tujuannya sama untuk menghentikan laju pion putih ini kawan. Nah, di sini di game-game terdahulu pion A4 merupakan pilihan utama. Nah, ini juga langkah engine kawan. Ini juga dipilih oleh Ivan Cheparinov. Kemudian kuda G berkembang ke petak F6, gajah keluar ke petak C4 lanjut putih, kemudian kuda mulai manuver petak B6 ancam gajah, gajah mundur kembali ke petak B3, setelah itu ada gajah G4 lanjut Rapport,
pin kuda kawan, pion H3. Nah, langsung bertukar gajah sikat kuda F3 oleh Richard Rapport. Ambil langsung dengan menteri, kemudian pion E6 untuk blokade ancaman dari gajah, keluarkan gajah gelap, segera rokade di langkah berikutnya kawan. Nah, dijawab oleh putih atau Ivan Chevarinov, gajah G5 untuk coba ancam kuda. Mungkin langkah yang normal bagi kita adalah gajah E7, rokade di langkah berikutnya, tapi yang terkuat kuda ini langsung mundur saja menghindar kawan. Tapi kalau dengan gajah ke peta E7 ini kemungkinan di sini putih akan melanjutkan dengan langkah ya gajah ini mundur untuk coba ancam menteri di sini kawan, atau amankan raja, rokade pendek, rokade panjang bisa jadi opsi bagi putih. Memilih dengan backup, kuda kembali ke peta D7 kawan, backup saudaranya di peta F6. Nah, yang terkuat di sini bagi putih jika ingin rokade sekarang adalah waktunya rokade panjang. Tapi Chevarinov memilih dengan rokade pendek. Ada gajah D6, kemudian ada benteng D1 kawan, pion H6, gajah tarik mundur ke E3, dipertahankan pion G5. Rencana dari Rapport kemungkinan rokade panjang, dorong lagi pion ini kawan untuk membuat langkah pengorbanan pion, membuka lajur-lajur di sisi raja bisa jadi. Nah, pilihan terkuatnya adalah pion A5 untuk juga segera mendapatkan ruang di sisi menteri, tapi memilih dengan langkah benteng FE1. Ada benteng G8 lanjut Richard Rapport untuk siap dorong pionnya kawan. Di sini ada gajah D4, coba serang kuda. Dan langkah sederhana, pemikiran sederhana diambil oleh Richard Rapport dengan benteng diangkat naik untuk pertahankan kuda. Tadi di sini langsung saja setelah benteng sudah ditempatkan di lajur G, dorong saja pion kawan. Pion pukul pion di sini ambil balik oleh kuda kawan, dan mungkin menteri akan bergeser ke peta H3 atau pion G3 akan dilanjutkan oleh putih. Rokade panjang di langkah berikutnya dan persiapan benteng-bentengnya pun siap dikeluarkan ke sisi kanan sisi raja kawan, tapi harus hati-hati diagonal gelap panjang sementara dikuasai oleh putih, tapi nanti ya bisa diblokade dengan pion E5 mungkin. Tapi memilih dengan langkah benteng G6, nah di sini bisa dimanfaatkan, segera dorong pion E5. Tapi memilih dengan langkah menteri E2, akhirnya didahului oleh Richard Rapport menantang pertukaran gajah E5. Ditolak dengan langkah pengorbanan malah dari putih kawan dengan kuda D5, ancam menteri posisinya. Diterima menggunakan pion C. Kenapa tidak diterima menggunakan pion E? Maka tentu berlanjut seperti ini kawan. Pion pukul pion untuk membuka lajur E, gajah kena pin di sini tidak bisa melakukan hak baku hantam kawan. Mungkin berlanjut rokade panjang. Nah di sini gajah pukul gajah, ambil balik oleh kuda, dorong pion ancam menteri, sikat oleh benteng, baku hantam lagi kawan, dan kita akan temui permainan endgame semacam ini. Pion ini dalam ancaman kawan. Putih dapat dipastikan sedikit lebih unggul. Dengan kekuatan gajah di mana permainan sudah mulai terbuka kawan. Oke, tak perlu kita lanjutkan variasi ini. Memilih ambil menggunakan pion C. Pion E ambil balik pion D5. Terbuka lajur E, posisi raja masih berada di pusat kawan. Nah sekarang gajah pukul gajah D4. Pion pukul pion E6, lanjut putih kawan. Terus melanjutkan serangannya dengan pengorbanan-pengorbanan tadi. Dan langkah terkuatnya di sini kuda ini coba ganggu gajah kawan ke peta C5. Tapi Richard Rapport kembalikan kelebihan perwiranya dengan gajah meluncur ambil pion F2. Langkah kesalahan. Dimana tadi di sini permainan dalam posisi hitam sedikit unggul kawan. Memang di sini setelah kuda ini ke peta C5 coba ancam gajah. Mungkin berlanjut benteng ini sikat gajah kawan. Nah kalian bisa sikat gajah ini di sini agar tidak ada dukungan untuk pion. Nah di sini ambil kuda terlebih dahulu, raja bergeser ke sini dan mungkin kalian dorong pion ini dan seterusnya kawan. Skat, raja bergeser ke peta G7 dan menteri mungkin akan bergerak untuk menantang pertukaran dan seterusnya. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Jadi kembalikan kelebihan perwira gajah, ambil pion F2 skak, ambil balik oleh menteri kawan. Tetap ada ancaman kawan, pion ini sangat mengganggu. Nah, di sini jika baku hantam seperti ini tentu benteng akan meluncur skat. Raja mau bergeser kemana kawan? Mau bergeser ke sini, tetap posisi kuda ini juga akan kena pin. Kalau bergeser ke sini kawan, kuda yang di sini juga kena pin. Kalian bisa melanjutkan mungkin dengan langkah
benteng ini sikat kuda, ini pengorbanan kualitas, ambil oleh menteri meluncur skak, terus di sini raja bergerak, menteri jatuh di langkah berikutnya, repot juga, sudah posisi hitam dalam posisi kolaps setelah gajahnya tadi diluncurkan ke F2. Kuda C5 di sini kawan, ada pion pukul pion skak, raja bergeser ke F8, kemudian menteri ke F5, serang benteng, raja naik ke G7, selanjutnya ada langkah cantik dari Ivan Cheparinov, benteng E8 kawan. Korbankan untuk kuda atau menyerang benteng yang di sini, dijawab dengan langkah benteng pukul benteng. Kenapa tidak diambil menggunakan kuda saja? Pion ini akan dipromosikan di peta F8 kawan. Karena koneksi benteng untuk mengawal peta F8 sudah terputus oleh kuda. Jadi benteng pukul benteng, korban menteri kawan, ambil kuda F6 dan Richard Rapport menyerah. Kalau permainan tetap dilanjutkan, mungkin jadi seperti ini kawan. Nah, di sini kalian ambil dengan apa menteri ini? Apakah dengan benteng di sini kawan? Maka pion ini akan dipromosikan menjadi kuda kawan. Maaf salah klik, bukan menjadi menteri, tapi menjadi kuda dan mendapatkan garbuan keluarga. Sama juga tadi kawan, di sini kalau kalian ambil menggunakan raja, tetap promosinya kuda kawan. Dan menteri di sini jatuh, di langkah berikutnya entah mau kemana raja kalian, dan putih akan unggul, jumlah perwira putih menang. Oleh karena itu, saat menteri dikorbankan ambil kuda di peta F6 ini tadi kawan, Rapport langsung menyerah di langkah ke-25. Sebetulnya permainan tadi sangat kompleks kawan. Admin juga mungkin melewatkan poin-poin tertentu yang admin tidak jelaskan tadi kawan di sini. Di sini posisinya sangat kompleks. Ya, berlalu begitu saja. Gajah diluncurkan ke peta F2 tadi, blundernya kawan. Akhirnya berakhir di langkah ke-25 permainan Rapport. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Untuk match day kedua malam ini kita tunggu saja hasilnya sampai 4 game yang sudah dimainkan. Baru besok kita coba game-game yang bagus. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.